Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani Restu Putri, NIM 1914260, kelas PBS 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima tentang jenis arbitrase. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Yang pertama, arbitrase institusional. Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada koordinasi atau tidak berkoordinasi. Arbitrase ad hoc atau arbitrase yang tidak berkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pada pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body. Maksudnya, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar. Bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun. Tujuan arbitrase didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada tanggal 2 Desember 1977, atas prakarsa Profesor Subekti H.A. atau mantan Ketua Mahkamah Agung Harjono Titrosubono SH atau Ketua Ikatan Advokat Indonesia, dan Ahmad A.J. Abu Bakar atau SH didirikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam. Yang ketiga, arbitrase pasar modal Indonesia. Berdasarkan dukungan Bapepam, LK, dan beberapa perusahaan seperti PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Surabaya, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal di Indonesia membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. 10 tujuan didirikannya lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses cepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan. BAPMI menawarkan 3 jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan
arbitras komoditi berjangka Indonesia. Pada tanggal 7 November 2008, PT Bursa Berjangka Jakarta atau BBI, PT Clearing Berjangka Indonesia, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia dengan difasilitasi dan didukung penuh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menandatangani akta pendirian Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertempat di Auditorium Utama Departemen Perdagangan dengan disaksikan oleh Menteri Perdagangan. Tujuan dibentuknya lembaga itu yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana dan cepat daripada pengadilan. BAKTI merupakan badan independen dan mandiri yang memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan, komoditi, dan berjangka. Cukup sekian dari saya, materi 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.